Hari ini aku akan membahas tentang yang jujur ya. Kalau yang pasti driver ojol manapun yang punya grup-grup WA, tentu aja yang klaim benci itu pasti yang namanya ada satu aja anomali yang share pendapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Akbar. Kali ini kita akan membahas tentang share pendapatan ya. Ya sebenarnya nggak ada yang salah sama share pendapatan ini ya. Kayak mana kita bilang ya? Ya istilahnya kadang-kadang orang pengen dia entah ada yang pengen dia melebihi batas, tak cemana nggak ngerti lah gue kadang-kadang untuk apa nih share pendapatan ini sekarang ya. Jadi gini sebenarnya ya, intinya ya. Jadi share pendapatan itu kita kan misalnya narik lah kita mulai dari pagi misalnya sampai malam, enggak lah sore aja lah kita bilang. Misalnya kita dapat 200 300 lah paling tinggi ya. Apalagi kalau udah di Medan itu dapat 300 itu dari pagi sampai sore itu udah termasuk paling prestasi menurut gue ya. Cuman yang masalahnya gini ya, untuk zaman sekarang ya, kalau rasaku zaman sekarang nih apa sih untungnya awak untuk nge-share pendapatan diri sendiri? Apa sebenarnya untungnya itu aku nggak tahu. Ya jujur aja aku dulu memang waktu pertama-tama masuk aku jadi ojol itu ya di tahun 2018 itu, kalau bisa dihitung-hitung aku dulu memang jujur aja memang pendapatanku kalau aku bilang tinggi ya. Apalagi waktu aku dari Grab, aku dulu di Grab dulu itu bisa dibilang agak kurang lah pendapatanku kan. Cuman begitu aku masuk di Gojek ya, kalau zaman-zaman 2018 sampai 2019 yang driver-driver senior pasti tahulah, apalagi yang driver-driver di notabene di Medan pasti tahulah berapa bonusnya untuk 34 itu, tahulah bonusnya. Pasti ya kalau aku pribadi ya aku pasti nge-share misalnya dapat 200 atau kadang lebih, aku posting ke grup WA atau enggak ya pamer-pamer inilah, pamer-pamer pendapatan. Nah, itu enaknya zaman dulu kalau pamer-pamer pendapatan awak masih maklum. Untuk sekarang, rasaku kalau udah yang namanya pamer-pamer pendapatan tuh jijik rasanya aku. Terus terang aja aku jijik aku. Ya jijik lah. Untuk apa awak sekarang ya? Maaf cakap kita, itu aja kita maaf cakap kalau udah dapat misalnya kita dari pagi sampai malam dapat 200 itu udah termasuk prestasi terbesar loh kalau untuk aku pribadi ya. Kalau malam ya, kalau untuk ngojol zaman sekarang itu udah udah termasuk prestasi ya di rasaku. Terus ini biasanya ya yang share-share pendapatan ini ya, oke lah kita bilang memang ya rata-rata yang mayoritasnya orang-orang tua yang memang bisa dibilang ya umur-umur udah yang generasi boomer lah kita bilang, itu sering-sering kali nge-share pendapatan. Kalau rasaku ya untuk nge-share pendapatan kalau bagi generasi-generasi yang udah tua kita bilang, misalnya driver bapak lah, driver lebih senior lah dari awak, masih mending lah kita bilang ya, namanya biasa lah pemikiran orang tua. Tapi kadang-kadang ya kalau orang tua oke lah awak, ini kadang-kadang yang maaf cakap yang driver muda ya, apalagi yang mohon maaf ya yang baru-baru masuk ojol, apalagi yang maaf cakap yang baru-baru masuk aplikasi Orange ya, aplikasi Shopee lagi kadang-kadang aku perhatikan. Itu rasanya kayaknya pamer pendapatan yang bisa dibilang tinggi itu udah membanggakan kali rasaku. Enggak bos. Kenapa aku bilang enggak? Karena kalau misalnya dia mohon maaf ya, aku ngejek driver Shopee atau kayak mana ya, cuman memang iya selama aku udah jalan berapa nih? Udah jalan 7 tahun lah aku jadi Gojek ini ya. Terus terang aja aku ya, kadang aku rasanya pengen ketawa tapi cemana lah kadang-kadang nengok-nengok driver yang share pendapatan di Shopee itu, aku kadang-kadang geli cemana gitu. Nah, ini kita nggak cerita soal Shopee juga ya. Yang Gojek pun kadang-kadang kayak gitu juga. Yang kadang-kadang yang Grab pun gitu juga. Apalagi yang in-driver konon lagi Maxim. Nggak semua juga, pas semua pamer-pamer pendapatan. Misalnya ditanya, bang, orderan kau berapa bang? Sekian. Nah, kau nunjukkan orderan kau itu, memang ada yang terima dan maaf cakap ada yang sakit hati. Misalnya lah, akun kau bapuk, akun kau maaf cakap kita bilang PA lah istilahnya ya, agak-agak gagu, kau nge-share pendapatan di depannya orang yang gagu.
itu maaf cakapnya ada yang terima, ada yang enggak. Aku kadang-kadang ya bisa dibilang kayak gitu juga lah kadang-kadang aku kan. Adalah orang kadang-kadang di, apalagi maaf cakap ya, ini memang ada nih di grup-grup WA aku pun ada juga yang kayak gitu. Memang ada juga seniorku itu yang pamer-pamer pendapatan setiap hari malah. Setiap hari itu dia pamer-pamer pendapatan itu rasanya jujur aja agak jengkel aku terus terang. Karena bukan apa ya, zaman sekarang ngojol itu udah istilahnya bukan solusi lagi loh untuk orang kita kerja itu, enggak loh. Malah aku jujur aja aku kadang-kadang apa sih hebatnya, apa sih untuk zaman sekarang tuh untuk ngojol ini apa lah coba yang bisa dibanggakan tuh nggak ada. Ya jujur aja aku udah jadi driver tuh udah 7 tahun loh. Aku udah jenuh loh jadi ojol tuh udah jenuh kali rasanya. Ini masuk pula lagi ada anomali-anomali yang ngeser-ngeser pendapatan tuh rasanya enek rasanya aku nengok kayak gitu. Ya enek lah. Ya mau kita bilang kayak mana ya? Ya kadang-kadang kalau misalnya ada yang share pendapatan nih, kalau misalnya kadang-kadang nih apa aku tinggi kan, aku dalam hatiku ya Allah kok gini amat lah dia jadi driver nih. Udah berapa tahun lah kok jadi ojol, kok masih bangga lah kok juga mendapatkan kau. Nah, awal kadang-kadang mikir gitu. Dan aku spill aja lah baik-baiknya. Kalau aku spill aja baik-baik ya untuk nge-share pendapatan aku. Gak sampai 200. Paling prestasi aku dapat capai lempol itu udah paling prestasi kalau aku ya. Jujur aja aku. Aku nggak muluk-muluk aku. Kalau misalnya ditanya, kau berapa pak? Ya udah capai lempol aku. Paling sih cepet. Karena aku ya bisa dibilang aku udah jenuh jadi driver tuh udah jenuh kali. Udah tau lah pahitnya apa kayak mana itu. Cuman ya bukan aku mau cakap sombong ya. Cuman kayak mana ya? Kalau bisa dibilang untuk jadi driver ini nggak bisa lah kita bisa jadikan kerjaan pokok lagi sekarang. Makanya untuk kawan-kawan aku yang apalagi yang lajang ya aku pun kalau masih lajang ya mudah-mudahan bisa dapat kerjaan. Kalau bisa kalian usahakanlah dapat kerjaan yang baik dan layak. Boleh jadi ngojol tuh boleh, nggak masalah. Ya silakan aja ya. Kalau misalnya kalian punya kerjaan utama, ojol tuh ya sesekali bisa lah kalian hidupkan. Tanya untuk beli minyak, untuk beli rokok. Ya terserah kalian nggak masalah. Cuman sebisa mungkin kalau misalnya punya kerja jangan dijadikan kerjaan utama, udah itu aja. Dan buat kalian yang suka nge-share pendapatan, tolong dikurang-kurangi. Ya memang itu hak klien, hak kalian lah bang. Itu hak kalian lah, gak mungkin aku marah. Cuman ya memang ada orang beberapa yang terima, ada orang kadang jengkel. Apalagi mau cakap kalau buka-buka WA ya. Bisa lah kita lagi pusing mikirin orderan kita sendiri, tiba-tiba tengok share pendapatan kawan dah sekian, hati ini sebenarnya ada rada-rada emosi. Ya kayak mana? Memang udah kayak gitulah keseharian-hariannya. Ya mungkin cukup sampai sini aja lah dulu ya untuk videoku kali ini. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Rian Jakbar. Salam satu aspal, Mulyati.